Bergabung di channel saya. Buat kalian yang baru menemukan channel saya, jangan lupa untuk selalu di subscribe terlebih dahulu, diklik tanda lonceng, di like, dokumentari, serta diberi masukan saya untuk memprediksi siapa ke depannya. Hari ini saya akan memprediksi berita yang sedang viral, yaitu tentang Ratu Rizky Nabila. Ratu Rizky Nabila ini sekarang sudah bercerai dengan suaminya. Kisah dari asmaranya, mereka ini sebenarnya hanya berkenalan 3 hari, kemudian sudah menjalin sebuah hubungan nikah siri. Dan setelah itu berlanjut ke pernikahan resmi. Akan tetapi setelah pernikahan resmi dan Nabila ini mengandung, akhirnya mereka bercerai. Jadi dalam keadaan hamil, hubungan mereka bercerai. Dan saat Nabila ini melahirkan, mantan suaminya juga tidak menjagain seperti itu. Kalau menurut pemberitaan di luar sana, seperti itu beritanya. Dan bisa kalian lihat tadi sekilas tentang kisah, fakta yang sudah terjadi dalam kehidupan Ratu Rizky Nabila. Tapi ini versi Ratu Rizky Nabila. Karena yang namanya masalah itu selalu ada kaitan sebab akibat. Masalah tidak akan timbul dengan satu pihak, tapi masalah itu timbul dikarenakan ada dua belah pihak. Jadi kita harus juga bijak-bijak dalam menyikapi sebuah permasalahan. Saya nggak akan membahas permasalahan yang terjadi dalam kehidupan Ratu Rizky Nabila, karena saya rasa permasalahan itu sudah terjadi dan sudah sebaiknya dikubur dan kita menatap ke depan saja. Menurut penglihatan saya, Ratu Rizky Nabila ini orangnya begitu rapuh. Jadi untuk saat ini dia berusaha tegar, tapi sebenarnya Ratu Rizky Nabila ini orangnya sangat rapuh. Jadi butuh pendampingan untuk saat ini. Kesempatan hari ini akan saya prediksi bagaimanakah asmara Ratu Rizky Nabila ke depannya. Dan saya harap untuk Nabila ini segera tegar, segera bangkit dari permasalahan ini, jangan berlarut-larut. Karena jika terlalu meratapi permasalahan yang ada, yang terjadi malah kehidupan akan semakin terpuruk. Tapi kalau semakin gigih, jadikan semua yang terjadi saat ini sebagai pelajaran untuk lebih hati-hati lagi dalam menjalani asmara ke depannya. Dan saya rasa lebih lama lagi untuk mengenal sosok pria, karena mengenal 3 hari itu tidak cukup. Mengenal 3 hari itu hanya mengenal luarnya saja. Kita nggak akan bisa mengenal dalamnya seperti apa. Karakter terjeleknya seperti apa kita nggak akan kenal. Jadi waktu 3 hari itu hanya mengenal luarnya, apalagi baru perkenalan yang jelas. Yang nampak adanya rayuan-rayuan, kata-kata manis, pujian-pujian, belum sesuatu yang begitu mendalam, belum sampai mengetahui sifat karakter terburuknya seperti apa. Jadi apa yang terjadi di belakang hari itu jadikan sebagai pelajaran. Jika mengenal sosok pria harus lebih hati-hati lagi, ya. Kemudian hidup jangan bergantung dengan seseorang, harus hidup bergantung pada diri sendiri, sehingga tidak ada yang bisa mengecewakan dirimu. Apalagi kamu kan multitalenta, bisa foto model, bisa menyanyi, seni peran juga bisa. Saya rasa kamu mempunyai kelebihan hal itu. Pergunakan kelebihan hal itu untuk menunjang karirmu ke depannya. Jadi jangan berharap bersandar pada sosok seorang pria, karena sosok seorang pria itu belum tentu bisa kamu sandari ke depannya, ya. Jadi yang terjadi ini jadikan sebagai pembelajaran untuk kedepannya, untuk lebih mandiri lagi dalam menjalani kehidupan sehari-hari, karena kamu bisa. Baiklah, ini saya kocok dulu untuk asmara kedepannya di Ratu Rizky Nabila ini seperti apa asmaranya, ya guys. Ada proses perjalanan, ada keberlimpahan, bagus. Tapi juga akan ada kehilangan, ada bersimpangan jalan, juga ada air keruh. Jadi kedepannya ini saya cuma sekedar mengartikan ya baik buruk, saya harus mengartikan dengan jujur, ya guys, bukan kehendak saya. Karena kartunya ini ada sisi baiknya juga ada sisi buruknya, dan itu wajar dalam setiap perputaran roda kehidupan. Ini ada simbol proses perjalanan. Kedepannya nanti ada sosok yang begitu mendekati
Nabila, dan sosok itu bisa dikatakan mapan dalam hal materi yang dilambangkan keberlimpahan ini. Jadi sosok itu mapan dalam hal materi. Namun hal ini nantinya juga akan membuat kondisi hubungannya bisa putus sewaktu-waktu, bisa menjauh begitu saja sosok laki-laki ini. Dan itu membuat adanya semacam pergumulan dalam pikiran Nabila nantinya, dan kehidupan asmaranya menjadi ruwet kembali. Jadi seperti yang saya paparkan tadi, Nabila ini harus mandiri, harus tidak bergantung pada laki-laki, ya. Jangan melihat laki-laki sebagai sandaran hidup, karena nanti yang kamu dapat adalah kekecewaan. Di sini ada sosok laki-laki yang mapan nantinya mendekati Nabila, tapi hubungan mereka pada akhirnya juga akan kandas lagi. Jadi harus hati-hati dalam menjalin hubungan ke depannya, ya. Ini untuk asmaranya, jadi masih kurang beruntung untuk asmaranya. Tapi yang namanya hidup, ada yang beruntung dan ada yang tidak. Setiap manusia mempunyai sisi plus dan minus dalam kehidupannya. Segala sesuatunya harus dipertimbangkan baik-baik sebelum memutuskan menjalin hubungan dengan seseorang. Ini tadi untuk asmara ke depannya, ya. Kemudian akan saya prediksi untuk keuangannya ke depannya seperti apa. Apalagi sekarang dia kan memiliki buah hati, otomatis dia harus menanggung hidupnya sendiri, juga hidupnya buah hatinya seorang diri, menjadi single parent, ya. Tentunya hal itu butuh biaya, juga butuh kegigihan dalam kehidupannya. Ini untuk keuangan. Kunci baik buruk keuangan tergantung dari bagaimana dia mengelolanya. Kartu yang kedua, ada jalinan. Ketiga, ada perlemahan juga untuk keuangan. Ada kerjasama. Tapi di sini berpikir pada hal yang lainnya. Seperti yang saya bilang tadi, jangan terlalu berharap, ya. Jangan terlalu berharap yang terjadi akan mendapatkan kekecewaan. Seperti juga dalam hal keuangan di sini. Di sini ada simbol, maksudnya simbol kunci yang artinya keuangan baik dan buruk. Semuanya bersumber pada diri Nabila sendiri. Tapi di sini ada sebuah kerjasama nantinya. Maksudnya kerjasama ini mungkin akan ada yang menopang keuangannya. Namun di sini ada tikus, jadi seperti ini. Berharap nantinya ada yang menopang keuangannya, yang terjadi sini perlemahan. Yang terjadi perlemahan. Kemudian di sini juga ada sebuah jalinan, tapi berpikirlah pada hal yang lainnya. Jadi mulai sekarang harus mandiri. Harus mandiri, bergantung pada diri sendiri, bergantung pada kaki sendiri, bekerja sendiri, jangan berharap dukungan orang lain. Karena yang terjadi nanti kekecewaan juga, ya. Jadi saya rasa Nabila ini mampu orangnya untuk bekerja, karena dia juga mempunyai kemampuan sebagai foto model, sebagai seni peran juga saya rasa juga mampu. Jadi pergunakan kemampuanmu itu sebaik mungkin. Jangan bergantung pada orang lain, karena yang terjadi jika kamu bergantung, yang kamu dapat kekecewaan lagi yang dilambangkan ini, ya guys. Dia berharap nantinya ada sosok yang bisa menaungi hidupnya, dan itu wajar. Tapi dengan adanya pengharapan itu, jika hal itu tidak tercapai, yang terjadi malah kekecewaan. Lebih baik sekarang ini jangan menggantungkan hidup pada orang lain. Lebih baik mandiri, ya, mandiri. Kemudian untuk pekerjaannya seperti apa? Pekerjaannya, satu, ada dukungan, ada kelancaran, ada pihak ketiga, ada tekanan juga, persaingan. Tapi di sini ada bintang di tengah malam, pamor yang sangat bagus. Jadi seperti ini guys, pekerjaannya lumayan. Di sini
Ada simbol anak dan ada simbol kelancaran. Saya bisa mengertikan dengan kehadiran anak ini pekerjaan Nabila nanti ada sedikit kelancaran. Saya bilang sedikit kelancaran dikarenakan kedepannya nanti ada benturan juga, persaingan. Ya. Jadi dengan kehadiran seorang anak ini rezeki Nabila bisa terbuka kembali. Ada kelancaran. Tapi usahakan kelancaran itu bisa bertahan lama tentunya dengan bekerja secara profesional, meningkatkan keterampilan, kebiasaan dan lain sebagainya sehingga tetap terpakai di dunia entertain, di dunia model dan lain sebagainya. Dikarenakan persaingan ini begitu ketat, ya, begitu ketat. Jika mampu melampaui persaingan ini, Nabila akan mendapatkan sebuah karir yang akan lebih bagus nantinya, yang dilambangkan bintang di tengah malam. Sebuah karir yang gemilang jika mampu melewati persaingan-persaingan yang ada. Nah, itu tergantung Nabila sendiri. Mulai sekarang juga sudah mengasah kemampuannya lagi. Sudah harus mempromosikan diri, jangan berlarut-larut dalam kesedihan sehingga waktunya terbuang memikirkan sesuatu yang nggak ada gunanya. Lebih baik melihat ke depan, maju ke depan, sudah memulai berpikir saya harus bagaimana, karena ada anak yang harus dibiayai. Terus jangan terlalu berharap bergantung pada orang lain, yang terjadi nanti akan kekecewaan, baik dalam hal keuangan atau asmara atau rumah tangga. Nantinya lebih baik mandiri. Jika kamu mandiri, kamu bisa menentukan hidup sesuai dengan apa yang kamu suka, apa yang kamu mau. Tapi kalau kamu bergantung pada seseorang, jika seseorang itu mengecewakanmu, kamu tidak akan bisa berbuat banyak. Kemudian akan saya cari tahu pesan semesta untuk Nabila ini harus bagaimana menyikapi kehidupan yang seperti ini. Harus segera move on kah? Harus segera bekerja kah? Dan lain sebagainya. Saya ambil 5 kartu ya, saya kocok dulu untuk pesan semesta buat Nabila. Apa yang harus dilakukan dan apa yang nggak boleh dilakukan. Satu, simbol raja dengan pedang. Kartu yang nomor 2, ratu bawa pedang juga. Ketegasan di sini karena Nabila memang saya lihat orangnya ini rapuh, kurang tegas dalam menentukan sikap sehari-hari, sering ambigu, sering bingung dengan apa yang harus dilakukan. Orangnya seperti itu. Jadi diharap di sini ada ketegasan dalam memperjuangkan hidupnya. Kemudian kartu yang nomor 3 di sini, segera bekerja, ya, segera bekerja. Melakukan sebuah tindakan, jangan terpaku pada masalah yang ada saja. Tapi Nabila sekarang ini kan masih harus istirahat karena kan habis operasi ya. Jadi harus dimaklumi, begitu sehat juga harus sudah berpikir ke arah pekerjaan. Kartu yang nomor 4 ini, semangat, energi ya. Harus sudah mempersiapkan tenaga, pikiran untuk maju ke depan, untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di depannya. Kartu yang nomor 4 ini, karena di depannya nanti ada persaingan hidup yang tidak semudah yang dia bayangkan. Jadi untuk pesan semesta ini, Nabila ini harus tegas melangkah, harus gigih, tidak boleh putus asa. Itu ya pesannya seperti itu. Dikarenakan di sini ada 2, ada raja dan ratu, masing-masing bawa pedang. Seorang ratu ini sifat yang feminim, tapi mempunyai ketegasan, dan ketegasan itu sesuatu yang bagus untuk kehidupannya. Seorang raja ini seorang yang tegas, maskulin, dan dia harus bekerja, harus mandiri. Diminta oleh semesta, nah dia ini harus mandiri karena di sini single parent sebagai ayah dan sebagai ibu untuk anaknya. Jangan bergantung pada orang lain ya, harus mandiri. Kemudian harus sudah mempersiapkan perjalanan, proses untuk kedepannya. Jadi sekarang ini mungkin dia masih butuh istirahat, tapi dalam istirahat ada baiknya juga sudah mempunyai rencana apa yang harus dilakukan kedepannya dalam menata kehidupannya. Di sini
ada simbol perjalanan, ketegasan dalam hal pekerjaan. Jadi Nadia ini sudah harus berpikir jauh ke depan, pekerjaan apa yang harus saya lakukan. Misalnya menghubungi agen-agen agar dia dipakai kembali dalam foto model, dalam iklan dan lain sebagainya, sehingga ada keuangan yang masuk di dalam kehidupannya nantinya, karena dia harus menopang hidupnya sendiri dan anaknya, ya ini ya. Kemudian juga harus mempersiapkan segala sesuatunya, harus tegar, harus full energi dalam hidup ini. Jangan lemah, jangan mudah putus asa, jangan mudah menyerah, jangan berkeluh kesah, dan jangan bergantung pada kehidupan pada orang lain. Di sini harus sudah mempersiapkan diri, karena hidup itu tidak mudah. Ya. Hidup ini adalah persaingan. Ini ya, persaingan. Jika kalah dalam persaingan, yang terjadi akan menderita. Tapi kalau sudah siap dalam bersaing, segala sesuatu akan mudah dihadapi. Karena sudah ada kesiapan, sudah ada ketegaran, kesiapan mental, dan lain sebagainya. Mengapa semesta ini memberi saran seperti ini? Karena Nadia ini orangnya rapuh, terus dia kurang percaya diri pada dirinya sendiri. Dalam mengambil sebuah keputusan, dia ini sering ragu-ragu, sering berpikir lama, tidak melangkah karena terlalu banyak berpikir, terlalu banyak ketakutan, kekhawatiran yang dipikirkan. Dan dia cenderung menyalahkan diri sendiri dalam setiap masalah. Dan kurang gigih juga dalam memperjuangkan hidupnya. Jadi seperti itu ya guys, untuk Nabila ini semoga kedepannya lebih baik lagi. Dengan prediksi ini, jadi Nabila lebih tahu nanti keuangannya seperti apa, karirnya seperti apa, kisah asmaranya seperti apa. Yang intinya jangan mudah percaya pada seseorang, itu saja. Dan jangan tergantung hidupmu pada seseorang. Hidupmu harus mandiri. Jangan bergantung pada seseorang, karena sebenarnya kamu mampu, cuman kamu kurang percaya diri, itu saja. Dia mampu kok, tapi dia ini sering bingung dalam menentukan sikap dalam kehidupan sehari-hari, karena dia kurang percaya pada dirinya sendiri. Baiklah teman-teman, ini untuk Nabila, semoga saja permasalahan yang ada bisa segera terselesaikan dan dia bisa tenang kembali dalam kehidupannya, sehingga bisa memulai pekerjaannya kembali dengan lapang ya. Kita doakan saja bersama-sama, karena saya juga kasihan pada Nabila ini, kehidupannya begitu tragis. Sebagai sosok wanita, kehidupannya begitu tragis. Kita doakan semoga kedepannya dia bisa bahagia, bisa hidup lebih baik lagi daripada kemarin-kemarin.